365 berarti setahun saya nggak boleh kemana-mana nyiapin ini ya. Nah Tuhan ingatkan tentang trik-trik daripada si jahat ya. Jadi kalau kita tahu trik daripada si jahat itu akan lebih mudah kita untuk menghadapinya daripada kita sama sekali nggak tahu. Nah yang kemarin yang saya sampaikan itu bicara tentang apa? Tentang masalah trik daripada si jahat. Dia nggak suka kalau kita menjadi bawa damai ya. Ingat ya. Ya, dia tidak suka kita menjadi wanita pembawa damai. Makanya bagaimana caranya dengan virus, dengan panah absintus, dia berusaha untuk menembak kita punya hati. Makanya kalau hati kita nggak kita jaga, makanya gampang sakit hati, iri, dendam, benci, marah, dan semuanya itu ya. Nah kemarin kita ambil keputusan, kita mau pilih seperti siapa. Mau seperti Yusuf yang bisa untuk mengampuni, dan akhirnya dia move on, dan akhirnya Tuhan pakai luar biasa, atau kita mau tinggal tetap dalam kepahitan ya. Pilihan ada di kita. Nah yang kedua ini sekarang, trik iblis yang kedua ya, kita akan baca. Ya kita akan buka dalam Ayub 3 ayat 26 ya. Jadi saya selama kita ini memang kita ketemunya cuma berapa kali, tapi nanti kita bisa atur bagaimana caranya ya. Saya dapat itu tentang 100 trik daripada si jahat untuk menghancurkan anak-anak Tuhan ya. Nah ini yang kedua ya, hari ini ada yang kedua. Ayub 3 ayat 26 dikatakan seperti ini. Aku tidak mendapat ketenangan ya dan ketentraman. Aku tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul ya. Ini adalah perkataan siapa, sister? Ini perkataan Ayub, orang saleh loh. Jadi ini sangat-sangat, wah kok gini ya? Kok orang saleh bisa malah bilang dia nggak mendapatkan ketenangan ya, dan nggak mendapatkan ketentraman, tidak mendapat istirahat, tapi kegelisahanlah yang timbul ya. Nah ini orang saleh yang ngomong ya, bukan malahan mendapatkan ketenangan. Padahal kalau menurut kita apa kata firman Tuhan waktu kita tinggal di dalam Dia ya? Waktu kita tinggal, tadi Feb bilang tadi apa? Kalau kita tinggal dalam Dia ada ketenangan, damai sejahtera. Betul. Tapi pertanyaan, kenapa bisa Ayub mengatakan ini? Nah, lihat keadaan orang yang tinggal di dalam Yesus ya. Yesaya 32 ayat 17 sampai dengan 18. Ini keadaan kita kalau kita tinggal dalam Dia. Ini pasti akan terpancar dalam kehidupan kita. Yesaya 32 ayat 17 sampai dengan 18. Di mana ada kebenaran, di situ ada tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bangsaku akan diam di tempat yang damai, di tempat tinggal yang tentram, di tempat peristirahatan yang aman. Ini rencana Tuhan bagi setiap kita. Tuhan mau setiap kita yang mengaku anak Tuhan, yang mengaku mengasihi Tuhan, pasti kalau kita tinggal dalam Dia, kebenaran ada dalam kita, maka tumbuh damai sejahtera. Ada ketenangan, ada ketentraman, bukan hanya untuk sehari 2 hari, tapi untuk selama-lamanya. Ini janji Tuhan, bukan kata saya. Kita buka lagi Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan 8. Waktu kita tinggal dalam Tuhan, ini akan kita alami dalam kehidupan kita. Tidak tergantung sikon, tidak tergantung keadaan, tidak tergantung apakah kita sekarang punya uang atau tidak, kita berjalan usaha kita atau tidak, ya ini akan kita alami. Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan 8. Ya, Yesaya 11 ayat 6 sampai dengan 8. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Bayangkan, ini keadaan yang mustahil, sister. Serigala akan tinggal bersama domba. Kita tahu serigala itu makan domba, betul? Dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Logikanya macan bisa berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Wow! Dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Ini nggak main-main, ini hal yang mustahil. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangan ke sarang ular beludak. Ya, tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Yes, ini akan kita alami kalau kita tinggal dalam Tuhan. Dikatakan waktu kita tinggal dalam kebenaran, maka akan ada tumbuh damai sejahtera, akan ada ketenangan, akan ada ketentraman. Bahkan dikatakan tadi kambing dengan anak, dengan macan tutul itu bisa saling bermain-main ya. Bahkan dikatakan mereka makan bersama-sama, bahkan dikatakan anak bayi yang baru keluar daripada yang sudah pisah susu, itu dikatakan masukkan tangannya ke sarang ular. Ini tidak main-main, ini hal yang berbicara apa? Bukan artinya kita mengalami hal seperti ini, tapi artinya di tengah ketidakpastian pun, di tengah masalah pun kita bisa ada damai sejahtera, dan ini luar biasa ya. Nah ini yang sudah Tuhan persiapkan bagi setiap kita yang tinggal dalam kebenaran. Ini ketenangan yang luar biasa. Yesus pun meneguhkan lagi secara pribadi. Kita buka Matius 11 ya, supaya kita sadar waktu kita tinggal dalam kebenaran, ada banyak hal-hal yang luar biasa yang kita bisa alami, yaitu ada ketenangan, ada ketentraman, ada kedamaian. Ini luar biasa. Matius 11 ayat 28 dan 29.
Ini Yesus yang berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat ya. Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih lesu. Pertanyaan Ibu Indri, siapa yang letih lesu? Berarti orang-orang yang kenal Tuhan Yesus. Maka Tuhan bilang, mari datang padaku. Artinya ikut Tuhan bukan berarti nggak punya masalah loh. Bukan berarti nggak bisa letih lesu. Bisa, bisa. Karena masalah, siapa bilang Ibu Indri nggak punya masalah, apakah selalu bisa stay tune? Ya, nggak mungkin. Orang bohong kalau mengatakan, kalau saya punya masalah tetap saya bisa tegar. Siapa bilang ya? Abraham pernah mengalami down, pernah. Musa pernah mengalami down, kita tahu pernah. Bagaimana waktu satu kali dia melawan musuh Amalek, dikatakan dia penat tangannya, capek juga ya. Kok capek ya pelayanan, kok seperti ini, kok nggak ada pengaruh, kok nggak ada bedanya, kok tetap sama masalah saya. Itu bisa terjadi ya. Artinya setiap orang bisa mengalami letih, lesu, beban berat ya. Tapi yang luar biasa, apakah Tuhan tinggal diam? Apakah Tuhan lepas tangan? No. Tuhan katakan, mari kepadaku semua yang letih, lesu, beban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan sebab kuk yang kupasang itu enak, bebanku pun ringan. Makanya sister, waktu engkau dan saya punya masalah, semakin kita jauh daripada Tuhan, semakin kita babak belur. Tapi waktu kita datang pada Tuhan, waktu kita menyanggup, waktu kita meresponi, dia katakan tadi, mari datang padaku. Ini akan membuat engkau dan saya bisa mengalami kelegaan. Ada ketenangan. Pertanyaan sekarang, apa iblis dengar ini biasa-biasa? No. Iblis gemetar membaca ayat-ayat ini semua. Gila, orang Kristen dikasih ketenangan, kok enak banget ya. Wow, anak-anak Tuhan hidupnya mau dibuat tenang, tentram. No way, kata si jahat. Iblis gak mau kita mengalami ketenangan dalam hidup kita. Kenapa? Karena ada dampak, ada 3 dampak yang luar biasa. Kalau kita mengalami kehidupan yang tenang, ada damai sejahtera, ada ketentraman. Dan iblis tidak mau satu pun kita mengalami 3 dampak yang luar biasa ini. Iblis gak mau kita menjadi pribadi yang tenang. Iblis gak mau kita jadi pribadi yang tentram. Iblis gak mau kita jadi pribadi yang punya damai sejahtera. Karena waktu kita punya 3 hal ini membuat iblis semakin down, semakin gemetar, semakin takut ya. Nah, apa saja 3 dampaknya ini? Kita buka yang pertama, dampak waktu kita hidup tenang, damai sejahtera dan ada ketentraman. Kisah 11 ayat 18 ya. Iblis tidak mau, dia berusaha bagaimana untuk menghancurkan ketenangan kita. Dikatakan tadi ada ketentraman, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Kisah 11 ayat 18. Ketika mereka mendengar hal itu, mereka menjadi tenang ya. Lalu memuliakan Allah. Katanya, jadi kepada bangsa-bangsa lain juga Allah mengaruniakan pertobatan yang memimpin kepada hidup ya. Dikatakan waktu kita tenang, kita bisa memuliakan Allah. Ini luar biasa. Ini kata kunci. Makanya dalam hidup ini kenapa kita sulit untuk memuliakan Tuhan? Karena yang ada kita bukan tenang, tapi yang ada kita panik. Nah, waktu kita panik, bagaimana kita bisa memuliakan Tuhan? Makanya iblis sangat takut waktu seseorang punya ketenangan, punya damai sejahtera, punya ketentraman dalam hatinya. Dia bisa memuliakan Tuhan ya. Jadi untuk memuliakan Tuhan nggak selalu ada hubungannya dengan kegiatan rohani. Banyak orang punya kegiatan rohani dari Senin sampai Sabtu, tapi hidupnya nggak tenang, makanya sulit memuliakan Tuhan. Yang ada hidupnya malah mempermalukan Tuhan. Padahal dari segi kegiatan agama mungkin dia sangat-sangat sibuk luar biasa. Karena antara memuliakan Tuhan ternyata ada hubungan dengan ketenangan hati kita. Nah, coba kita lihat ya, kita lihat Lukas 1 ayat 46 ya. Ini bukti orang yang tenang ya. Kita lihat. Lukas 1 ayat 46. Lalu kata Maria, Maria ini adalah ibu daripada Yesus. Dikatakan apa? Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan. Yes. Kata-kata Maria itu sederhana, simple, nggak banyak cingkunek, nggak banyak cincong. Tapi yang luar biasa dia dengan jelas berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Pertanyaan, Maria bisa so tenang? Mungkin kita bilang, ya wajar lah, mungkin Maria nggak punya persoalan pandemi kayak kita ini, Bu Indri, maka dia bisa tenang. Pertanyaan, apakah Maria waktu mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan, dia dalam keadaan tidak punya masalah? Siapa bilang? Kita tahu persis, waktu Maria mengatakan ini, dia mendapatkan tanggung jawab yang besar dari surga. Harus mengandung anak Allah dengan dia belum menikah. Ini bukan hal yang mudah, sister. Ini ada resiko. Yes, sangat ada resiko. Bisa diceraikan oleh Yusuf? Sangat bisa. Bagaimana sekarang mereka masih bertunangan? Tiba-tiba perut Maria menggelendung. Bisa nggak diceraikan sama Yusuf? Bisa. Dan bahkan kalau kita baca dalam kisahnya, itu Yusuf awalnya
pengen menceraikan Maria dengan diam-diam. Karena dia tidak mungkin bisa menerima anak dalam kandungan sementara mereka belum menikah. Bisa dia dirajam oleh orang kampung? Sangat bisa. Kita lihat bagaimana waktu orang Farisi mendapatkan seorang pezina. Dikatakan kalau hukum Musa ini orang harus dirajam dengan batu. Bisa dia dikucilkan oleh keluarga? Bisa dia diusir oleh orang tuanya? Sangat bisa. Artinya Maria pada saat itu mengalami hal yang sangat-sangat tidak mungkin untuk berkata dia mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan. Ya. Karena itu dikatakan dia, kenapa bisa akhirnya Maria mengatakan jiwaku memuliakan Tuhan? Karena dia tahu dia ada di dalam dan dia bagian daripada kebenaran itu sendiri. Ya, dia dipilih untuk menggenapi rencana Tuhan. Ini pesan bagi setiap kita. Selama kita tinggal dalam rencana Tuhan, selama kita tinggal dalam kebenaran, kita bisa mengalami ketenangan, ketentraman, damai sejahtera, dan kita bisa memuliakan Tuhan. Iblis nggak mau hidup kita memuliakan Tuhan. Iblis mau hidup kita mempermalukan Tuhan. Makanya dia tidak happy dengan ayat tadi. Dia tidak mau sampai orang Kristen mengalami ketenangan, ya. Nah, yang kedua kita lihat dampak daripada orang yang hidupnya tenang, yang tentram. Kita buka Kisah 19 ayat 36. Kisah 19 ayat 36. Hal itu tidak dapat dibantah. Karena itu hendaklah kamu tenang dan janganlah terburu-buru bertindak. Orang yang tenang itu bisa mengambil langkah yang benar. Tapi orang yang tidak tenang, itu pasti suka salah langkah. Makanya yang harusnya diambil A jadi B, B jadi C. Karena apa? Karena udah panik duluan. Nggak tenang. Tapi orang yang tenang itu tidak berburu-buru dalam bertindak. Makanya langkahnya mantap. Seperti siapa? Kita tahu mama daripada Musa, Yochebed. Dia sangat-sangat tenang. Mana bukti dia tenang? Dia bisa memasukkan anaknya dalam peti, keranjang, dengan dibuat ter dan gala-gala dan dimasukkan ke Sungai Nil. Logikanya sekarang, semua tentara Firaun itu ada di Sungai Nil. Karena setiap anak laki-laki akan dibuang ke Sungai Nil. Berarti sangat resiko buat dia. Tapi kenapa malahan dia bisa bawa ke Sungai Nil? Karena dia mendapatkan pesan dari Tuhan. Ya. Kenapa dia bisa dapat pesan daripada Tuhan? Karena dia tenang. Buka 1 Petrus 4 ayat 7. Rahasia daripada kalau kita hidup tenang, tentram, dan ada damai sejahtera. 1 Petrus 4 ayat 7, kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ternyata untuk kita bisa berdoa, bukan karena engkau bisa bahasa roh saja, bukan karena engkau mungkin bahasa doanya bisa panjang 5 kilometer saja, bukan. Kita bisa berdoa waktu kita punya ketenangan hati. Ternyata antara ketenangan hati dengan memuliakan Tuhan ada hubungannya jelas. Dan antara ketenangan dengan dapat berdoa sangat punya hubungan, ya. Kita salah langkah karena tidak lagi bisa mendengar suara Tuhan dalam doa-doa kita. Dikatakan tadi kita dapat berdoa. Berarti banyak orang yang tidak bisa berdoa. Mungkin kita bilang, enggak lah Bu Indri, semua orang pasti bisa berdoa. Betul. Tapi mungkin doanya standar dia. Kalau doa standar Tuhan, itu ada 2 arti doa. Yang pertama, kita ngomong, Tuhan mendengar. Tuhan ngomong, kita mendengar. Itu doa standar kerajaan surga. Kalau engkau hanya doa, Tuhan tolong ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini, tolong ini, habis itu amin. Makanya engkau tidak mendapatkan apa-apa. Karena apa? Kita nggak dengar apa jawaban Tuhan. Tapi orang yang tenang itu bisa punya waktu duduk diam mendengarkan Tuhan berbicara pada dia. Nah, kapan kita bisa mendengar suara Tuhan? Waktu kita bisa tenang. Tapi seringkali kita datang pada Tuhan dengan panik. Makanya yang heran, kita tamat doa, kita amin, tapi hidup kita masih dalam keadaan kacau. Kita masih dalam keadaan panik. Karena apa? Nggak dimulai dengan ketenangan. Hanya dengan ketenangan yang membuat kita makanya bisa mendengar suara dia. Ya. Dan kalau Tuhan sudah bicara kepada kita, sister, ingat ya. Kalau manusia bicara kepada kita itu masih bisa amburadul, masih bisa salah kaprah. Tapi kalau Tuhan bicara kepada kita, itu sangat clean and clear, sangat detail. Buka Kejadian 6 ayat 14 sampai 18. Kalau Tuhan sudah bicara pada seorang, itu luar biasa. Tidak ada sedikit pun yang Tuhan tutup-tutupin. Tuhan kasih tahu sampai detail-detailnya. Dikatakan Tuhan kepada Nuh, buatlah bagimu sebuah bahtera dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dan dari luar dan dari dalam. Beginilah engkau harus membuat bahtera itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, 30 hasta tingginya. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintu pada lumbungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah dan atas, sebab sesungguhnya aku akan mendatangkan air bah meliputi bumi untuk memusnahkan segala yang hidup dan bernyawa di kolong bumi. Segala yang ada di bumi akan mati, tapi dengan engkau aku akan mengadakan perjanjianku dan engkau akan masuk ke dalam bahtera, engkau bersama-sama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Luar biasa, sister. Kalau kita mendengar suara Tuhan itu sangat jelas.
Makanya nggak ada lagi ketakutan. Karena apa? Tuhan tuh ngomong, tapi untuk Tuhan bisa kita dengar suaranya, harus kita tenang dulu. Harus ada ketenangan. Waktu engkau tenang, baru engkau bisa mendengar suara Tuhan. Waktu engkau panik, tidak akan bisa kita dengar suara Tuhan. Makanya nggak heran, doanya 5 jam, tapi nggak mendapatkan apa-apa. Tapi orang yang tenang, walaupun doanya nggak terlalu lama, dia bisa mendapatkan jelas apa maunya Tuhan. Sangat jelas, sangat detail. Makanya kalau kita lihat, Nuh ini hanya seorang petani loh, brother, sister, ibu, bapak, sister-sisterku. Dia hanya petani. Pertanyaan, kok bisa petani membangun bahtera yang begitu besar, luar biasa? Bahteranya sangat besar, bukan sebesar kandang ayam, besar sekali. Kenapa dia bisa membangun bahtera besar? Karena dia mendengar apa kata Tuhan. Orang yang tenang bisa mendengar suara Tuhan. Di zaman akhir ini kita butuh untuk mendengar suara Tuhan. Makanya LBC, engkau adalah wanita-wanita luar biasanya Tuhan. Banyak ambil waktu doa, tapi banyak doa bukan ngomong. Ya bukan hanya bilang Tuhan mau begini, Tuhan kenapa begini anakku. Bukan. Waktunya kita Tuhan, kita mau ngomong sama Tuhan. Habis itu kita ajak, kita biarkan. Kasih waktu untuk Tuhan ngomong sama kita. Engkau akan bisa mendengar dia dengan sangat jelas. Makanya saya sekarang ambil sabatikal. Saya mau bilang Tuhan, aku pengen dengar Tuhan mau ngomong apa. Ada kalanya saya bilang Tuhan mau ngomong apa. Tuhan nggak ngomong loh. Saya udah nunggu setengah jam, 1 jam, 2 jam. Jangan marah. Ya, besok lakukan lagi hal yang sama. Satu saat engkau akan bisa mendengar suara dia dengan jelas. Dan waktu kita mendengar suara Tuhan dengan jelas, itu powernya luar biasa. Ya dikatakan tadi, pernyataan surga itu membawa kepastian dalam iman kita. Beda dengan pernyataan dunia, ya nggak ada jaminan, bisa berubah-ubah. Apalagi pernyataan daripada dunia politik. Ya hari ini A, besok bisa B. Itu perkataan daripada politik, perkataan daripada pilkada, daripada sekarang kampanye. Tidak ada jaminan. Tapi kalau perkataan Tuhan itu jelas membawa kepastian dalam hidup kita. Tadi kata Tuhan, bangun bahtera, tapi engkau dan keluargamu akan selamat. Ini yang membuat makanya Nuh bisa memuliakan Tuhan. Karena dia bisa tenang pada saat menghadapi tantangan. Ingat tadi, keadaan yang tidak baik. Dikatakan harimau bisa duduk, bisa bertidur-tiduran dengan anak harimau dengan anak kambing. Ini bicara tentang hal yang mustahil. Mungkin kita punya masalah ekonomi, masalah rumah tangga, masalah keluarga, masalah persidangan, masalah apapun. Tapi engkau bisa tenang. Nah waktu engkau tenang itu makanya iblis takut. Karena iblis tahu kalau kita tenang kita bisa mendengar suara Tuhan. Dan suara Tuhan itu adalah kepastian, adalah jaminan. Yang ketiga, kalau engkau tenang, Mazmur 23 ayat 2 dan 3, ini bonus kepada orang-orang yang bisa hidupnya tenang. Karena hidup di atas kebenaran. Dan iblis tidak suka kita hidup dengan seperti ini. Mazmur 23 ayat 2 dan 3. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Luar biasa, sister. Waktu engkau hidup dalam kebenaran, dikatakan jiwa kita disegarkan loh. Ini bicara tentang jiwa yang segar, jiwa yang antusias, jiwa yang sehat, jiwa yang bergairah, jiwa yang optimis menghadapi apapun. Dan iblis nggak suka kalau kita punya jiwa yang sehat. Dia pengen kita punya jiwa yang sakit. Makanya di akhir zaman ini yang paling banyak laku sekarang dokter-dokter apa? Psikolog, psikiater ya. Anak saya terus terang, dia berangkat waktu ke Jerman kemarin, dia pengen ambil apa sister? Dia pengen ambil jantung. Kita doakan dia untuk ambil jantung dan sangat bisa karena dia sudah magang di harapan kita dan dia sangat-sangat direkomendasikan untuk masuk di UI. Tapi akhirnya dia berangkat ke Jerman. Apa yang terjadi sampai di Jerman? Dia sekarang sudah 2 tahun di sana. Apa yang terjadi? Dia bilang begini, "Mah, Pak, kayaknya saya berubah. Saya nggak ambil jantung." Kita kaget. "Kamu ambil apa?" "Saya ambil psychiatric." Kaget dong kita. Loh, kok ambil psychiatric? Saya ngapain jauh-jauh kamu ke Jerman ambil psychiatric? Mah, ternyata orang yang orang psychiatric itu tugasnya lebih berat daripada dokter jantung ya. Jantung memang major ya. Itu kalau di dalam kedokteran itu ada mayor, ada minor ya. Kalau mayor itu berarti yang on call. Anytime mesti dipanggil bisa. Kalau minor itu seperti THT, seperti dokter kulit ya. Nggak usah pun langsung datang, itu masih bisa pasien menunggu ya. Dia bilang apa? Di zaman seperti sekarang ini sekarang banyak orang mengalami sakit jiwa. Itu waktu belum pandemi loh. Sekarang kalau kita lihat statistik, itu orang yang sakit jiwa sekarang banyak sekali. Tapi kalau kita punya ketenangan dalam kebenaran Tuhan, dikatakan jiwa kita bisa segar. Makanya kita bisa antusias, bisa tetap semangat apapun yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Buka Amsal 17 ayat 22. Makanya iblis sangat takut waktu kita punya ketenangan. Dikatakan jiwa kita pun segar. Dikatakan kita bisa memuliakan Tuhan. Dikatakan kita bisa mendengar suara Dia. Amsal 17 sampai 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ada kekuatan ekstra, sister. Waktu engkau punya hati yang gembira, waktu jiwa kita sehat. Kenapa bisa jiwa kita sehat? Karena kita bisa tenang, sehingga kita bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kita bisa tahu tentang janji Tuhan dalam hidup kita. Dan iblis tidak suka kita tahu ini. Pertanyaan,
Apa strategi daripada si jahat untuk membuat kita tidak tenang? Buka Yakub 1 ayat 8. Makanya iblis itu sekarang lagi menggali firman, sister. Ya, makanya kita jangan sampai nggak menggali firman. Iblis menggali firman untuk menghancurkan anak-anak Tuhan. Kita menganggap baca firman itu biasa-biasa saja. Padahal bagaimana engkau bisa tahu rencana Tuhan dalam hidupmu kalau engkau tidak suka menggali firman? Yakub 1 ayat 6, ayat 8. Dikatakan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Very simple, ayatnya simple sekali. Dikatakan apa? Orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi seseorang bisa tenang, gak ada hubungan dengan harta warisan kita, gak ada hubungan dengan sekarang kita milikin ini itu, gak ada hubungan karena kita sekarang mungkin karena punya orang-orang teman-teman yang luar biasa saja. Dikatakan orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Jadi apa yang dilakukan oleh si jahat? Dia tahu ayat ini, dia bilang, oh ini rupanya kata kunci untuk membuat orang Kristen tidak tenang. Apa yang dilakukannya? Dia panahkan kita dengan panah yang namanya ragu, ragu-ragu. Cukup panah ragu-ragu dia pakai. Dia pakai panah ragu-ragu ke pikiran kita dan ke hati kita. Makanya akhirnya kita tidak bisa tenang lagi. Kurang percaya. Bukan tidak percaya, sister. Kita percaya Yesus adalah Tuhan. Tapi jangan-jangan mungkin Tuhan udah beda sekarang ya. Atau, aduh, tapi rasa-rasanya. Nah, itu kata-kata orang yang ragu-ragu. Jangan-jangan, kayaknya, apa mungkin, sepertinya. Nah, itu orang yang ragu-ragu. Makanya iblis gak takut kita ke gereja. Iblis gak takut kita beribadah. Iblis gak takut kita berdoa. Tapi iblis paling suka dengan orang Kristen yang walaupun dia berdoa, walaupun dia dalam keadaan ibadah, tapi dia masih ada yang namanya virus ragu, ragu-ragu. Ini yang ditembus oleh si jahat. Nah, saya mau tanya, ingat Sarah? Kita tahu Sarah ya? Apa janji Tuhan kepada Abraham? Bahwa anakmu akan sebanyak pasir di laut dan sebanyak bintang di langit, betul? Dan saya percaya Abraham adalah seorang suami yang pasti transparan kepada istrinya. Dia pasti ceritakan apa yang menjadi pesan Tuhan kepada dia untuk istrinya boleh tahu. Supaya istrinya juga boleh kuat, betul? Perhatikan Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Ya. Karena iblis tahu kalau kita tenang, ada 3 hal yang kita miliki. Pertama, kita bisa muliakan Tuhan. Kedua, kita bisa dengar suara Tuhan melalui doa. Ketiga, kita bisa punya jiwa yang sehat. Ya. Nah, Kejadian 16 ayat 1 dan 2. Adapun Sarai, istri Abraham, tidak beranak. Ia mempunyai seorang hamba perempuan, orang Mesir, Hagar namanya. Berkatalah Sarai kepada Abraham, engkau tahu Tuhan tidak memberi aku melahirkan anak. Karena itu baiklah hampiri hambaku itu. Mungkin oleh dialah aku dapat peroleh anak. Dan Abraham mendengarkan perkataan Sarai. Dimulai dari ragu-ragu. Ternyata iblis nggak usah pakai kita mesti tinggalkan Yesus loh. Nggak usah pakai sampai kita mesti murtad dulu loh. Dengan hanya kita mulai ada ragu di pikiran kita. Seperti Sarah. Sarah mulai ragu karena mungkin ada masukan-masukan dari luar yang mengatakan, Sarah, kamu udah umur sekian puluh tahun loh. Kamu udah menopause. Nggak mungkin punya anak. Nanti akhirnya harta suamimu itu masih siapa? Makanya lu pikir sekarang, lu jangan goblok. Lu mesti pakai hikmat. Nah, ini kata-kata paling berbahaya yang sering kali membuat kita ragu. Ya, waktu Pak Ari dulu masih belum bertobat. Siapa bilang nggak banyak kata-kata bisikan mas saya? Ceraiin. Mumpung kau masih muda, masih umur 40 tahun. Kalau udah umur 60 tahun udah nggak laku. Ya itu ada kata pertanyaan, apakah kita mulai masuk dalam virusnya si jahat yang ragu-ragu, atau engkau tetap bisa memegang engkau punya iman. Ya. Nah waktu itu saya hanya pegang satu. Pokoknya yang dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Itu saya pegang kuat. Kalau saya waktu nggak pegang itu, saya pasti akan bisa kena virus ragu-ragu. Dan akibatnya, iblis hanya pakai satu orang loh. Hanya pakai satu perempuan. Bisa mempengaruhi semua rencana Tuhan untuk Abraham. Bahkan sampai hari ini dampaknya, sister. Ternyata, sister, posisi wanita menjadi penentu. Makanya engkau di tempat ini, jangan menjadi wanita yang mempengaruhi suami kita sampai jadi ragu-ragu. Jangan pengaruhi komunitas kita menjadi komunitas ragu-ragu. Jangan pengaruhi gereja kita menjadi gereja yang ragu-ragu. Jangan pengaruhi bangsa kita menjadi bangsa yang ragu-ragu. Karena pengaruh wanita itu kuat sekali. Pengaruh aura yang membuat keluarga kita ragu, bimbang akan janji Tuhan, atau semakin mantap. Coba kita buka 1 Samuel 30 ayat 6. 1 Samuel 30 ayat 6. Dikatakan seperti ini. Dan Daud sangat terjepit. Sister, ini ayat jangan anggap hanya cuma masuk kanan keluar kanan. Dikatakan dan Daud sangat terjepit.
Ada kalanya kita bisa mengalami keterjepitan seperti ini. Kanan salah, kiri salah, depan salah, belakang salah. Kita bisa mengalami, karena Daud adalah anak Tuhan. Daud adalah kesayangan Tuhan. Daud sangat berkenan di hadapan Tuhan, tapi Daud bisa mengalami sangat terjepit. Karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tapi Daud, perhatikan, ini sikap daripada seorang Daud. Apakah Daud ragu? Apakah Daud mulai bimbang? Tapi Daud menguatkan kepercayaannya pada Tuhan Allahnya. Ini yang dilakukan Daud sehingga akhirnya dia bisa mematahkan roh ragu-ragu yang sudah mulai masuk ke dalam hati dan pikiran dia. Ini harus saya lakukan. Bagaimana dengan kita, sister? Karena tetap keadaan ini bisa sama. Kita bisa mengalami keterjepitan. Baik mungkin masalah dari keluarga, baik masalah ekonomi, baik mungkin masalah kesehatan, baik masalah apapun. Pertanyaan, kita memilih yang mana? Mau seperti Sarah yang mulai ragu-ragu? Atau mau seperti Daud yang menguatkan kepercayaan? Sebagai tips, bagaimana cara menguatkan kepercayaan? Tingkatkan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Suka tidak suka, kalau engkau mau menguatkan kepercayaan, jangan jauh dari sumbernya. Kalau engkau jauh dari sumbernya, kita pasti cepat atau lambat jatuh dalam ragu-ragu. Banyak masuk hadirat Tuhan. Yang kita lakukan ini sudah benar. Makanya perbanyak sister ya. Masuk dalam penyembahan. Nah, saya tadi suka lagu-lagu daripada Lydia. Itu lagu-lagu tuh sangat menguatkan. Kalau saya tadi setiap kata tuh saya aminkan. Nah, caranya seperti itu memperkuatkan kepercayaan. Setiap kata-kata yang kau dengar dari lagu, jangan hanya nyanyikan. Makanya banyak diam juga, dengar lagunya, amin Tuhan, amin Tuhan. Itu memperkuat kepercayaan. Karena kalau lagu tuh hanya kau nyanyikan sepintas, itu bisa-bisa hanya cuma masuk kanan, keluar kanan. Tapi kalau engkau betul-betul aminkan, waktu kau dengar tadi, ku percaya kau Tuhan, amin Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya. Nah, itu kata-kata yang memperkuat kita punya kepercayaan. Nah, dikatakan yang berikutnya apa ya? Waktu datang kepada Tuhan, coba stop dengan minta-minta. Jangan hanya Tuhan tolong ini, tolong ini, tolong ini. Stop. Waktu menyembah, sembahlah dia dengan mengaminkan setiap kata-kata yang kau dengar. Itu penyembahan. Jadi bukan hanya Tuhan tolong ini, Tuhan rumah kontrak mau habis, Tuhan aduh Tuhan nanti bagaimana ini, mau bayar uang ini, bayar ini. Please deh, nggak usah kita ngomong pun Tuhan tahu persis. Tapi kalau engkau masuk dalam penyembahan yang menyenangkan hati dia, tanpa kita minta, Tuhan akan sediakan. Maka dikatakan yang tidak pernah kau pikir, tidak pernah kau lihat, Tuhan bisa siapkan bagi kita. Nah, yang berikutnya adalah apa? Dengar apa maunya Tuhan. Maka tadi saya katakan, harus ada punya waktu sabat, saat teduh kepada Tuhan. Waktu engkau berdoa, jangan hanya cuma kita yang ngomong. Mungkin engkau berdoa 1 jam, coba kasih waktu. Engkau ngomong sama Tuhan mungkin 15 menit, 20 menit. Ambil sisanya hanya mendengar suara dia. Dengar Tuhan mau ngomong apa. Kalaupun Tuhan nggak ngomong, it's okay. Ya, besok lakukan lagi hal yang sama. Saya percaya satu saat engkau akan mendengarkan suara dia. Ya, nah dikatakan dengar suara Tuhan waktu bersaat teduh. Nah yang berikutnya, apalagi untuk memperkuat kepercayaan, banyak merenungkan firman, sister. Karena dari firman itu membuat engkau kuat. Kalau engkau dengar TV, ya pada saat-saat sekarang ini, kalau engkau hanya cuma dengar ini dan itu, kita bisa jatuh iman kita. Bisa ragu-ragu dengan apa janji Tuhan. Tapi kalau engkau baca firman Tuhan, dan biasakan baca firman Tuhan itu pakai suara. Ya, misalnya sekarang, bahwa bilur-bilur Tuhan berikan kesembuhan. Bahwa orang benar tidak akan hidup minta-minta. Engkau dapat sesuatu rema dari sana. Perkatakan berulang-ulang. Karena itu, dalam doa juga, doa yang powerful adalah doa memperkatakan firman, sister. Jadi kau perkatakan firman Tuhan dalam doamu. Makanya tadi jangan kebanyakan minta-minta. Ya. Nah dikatakan tadi, harus ada disiplin dalam merenungkan firman. Mesti ada komitmen. Kayak saya sekarang, saya ambil komitmen untuk saya masuk dalam sabatikal. Itu saya mulai jam 5 pagi, itu sampai jam 10 sampai jam 11 siang. Ya, saya minta waktu memang cukup lama. Nggak usah harus kayak saya. Mau 1 jam kayak, mau setengah jam, mau 20 menit terserah. Tapi harus ada punya komitmen disiplin waktu. Saya ambil jam 5 sampai jam 10 sampai jam 11. Dan saya dapat banyak dari Tuhan. Ada ketenangan dan ada ketenangan. Karena memang untuk menambahkan kepercayaan dibutuhkan firman Tuhan. Kalau engkau hanya dengar sekarang berita-berita kanan kiri, engkau tidak akan semakin tenang ya. Nah dikatakan habis so apa? Sesudah kita merenungkan firman, melangkah dengan iman apa yang Tuhan sampaikan pada hari itu. Baru itu namanya memperkuat kepercayaan kita. Iblis nggak mau kita seperti ini. Iblis nggak mau kita memperkuat kepercayaan. Pasti terus dia akan berusaha menghalangi dengan bilang, ngapain juga nyembah tiap hari, ngapain juga baca firman tiap hari. Itu dari si iblis semuanya. Waktu engkau bisa agak males, agak capek, itu dari si jahat. Jangan pernah bilang, aduh Bu Indri, tapi kan enaknya kan masih enak tidur ya, please lah. Waktu engkau baca, kau renungkan, nggak apa-apa kadang-kadang ketiduran. Kayak saya ambil waktu 5 jam. Ada waktu, tadi saya jam 9 agak ngantuk, saya tidur. Nggak ada masalah. Nanti besok bangun lagi, saya mulai lagi menyembah seperti itu. Karena kita butuh sekarang dia ngomong sama kita pada saat ini. Kita butuh ketenangan dari dia untuk kita bisa memuliakan Tuhan. Nah dikatakan sekarang, yang terakhir dikatakan di sini. Ya, coba kita buka Ayub. Ya, awalnya tadi dikatakan Ayub mengatakan
aku gelisah, nggak bisa tidur, nggak tentram. Betul? Perhatikan Ayub 42, ayat 5 dan 6. Apakah Ayub tenggelam dengan kekhawatirannya, dengan ketidaknyamanan dia? Ayub 42, ayat 5 dan 6. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Jelas tadi. Ayub ngapain dia? Dia memperkuat kepercayaannya. Memperkuat kepercayaan adalah bagian kita. Bagian Tuhan memberikan apa yang menjadi kerinduan Tuhan bagi kita. Tapi memperkuat kepercayaan harus dari kita. Makanya harus ada disiplin, sister. Disiplin doa. Disiplin dalam masuk dalam hadirat Tuhan. Itu harus dari kita. Nggak bisa dari Tuhan lagi. Hari ini pesan daripada Tuhan kepada setiap kita. Trik iblis yang kedua adalah apa? Untuk menghancurkan ketenangan kita. Kenapa? Karena dia tahu ada 3 bonus daripada orang yang tenang. Pertama, kita bisa muliakan Tuhan seperti Maria. Yang kedua, kita bisa mendengar suara Tuhan seperti Nuh. Yang ketiga, kita bisa punya hati, bisa jiwa kita segar. Dan jiwa yang segar yang membuat kita bisa optimis menghadapi masa depan kita. Tuhan berkati. Amin. Terima kasih, Bu. Luar biasa. Bu, konfirmasi Bu, hari-hari ini juga saya dapat ayat yang seperti itu, Bu, mengenai kebenaran. Di mana ada kebenaran akan itu Tuhan, saya juga ada kelompok doa, itu juga buat bangsa. Jadi saya dapat kita banyak berdoa karena kebenaran itu yang mengangkat derajat bangsa. Jadi memang hari-hari ini kalau kita doa buat bangsa, minta kebenaran Tuhan dinyatakan, maka derajat bangsa kita akan terangkat ya. Itu ada di Amsal juga. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus hidup di dalam kebenaran. Ya. Konfirmasi, terima kasih Bu, luar biasa. Itu 100 trik itu bisa jadi buku, Bu. Itu jadi berkat. Ya, makanya nanti gini sayang, karena ini terus terang, ini kalian yang pertama loh, sis. LBC yang pertama ini. Padahal saya punya pelayanan, tapi kok ke LBC duluan gitu loh. Jadi ini sekarang yang kedua. Dan ini saya untuk dapat 100, itu kalau bukan karena Tuhan nggak mungkin ya. Makanya saya bilang Tuhan mampukan saya. Nanti kalau ternyata ini memang sudah sampai 100, nanti kita bikin buku. Nanti saya bilang terima kasih untuk LBC juga di sana ya, doakan ya. Karena ini saya baru dapat tadi dan saya sendiri nggak pernah kepikir ini selama ini. Ya, makanya ayo sister ya, perkuat kepercayaan kita. Dan tadi kayak kata Feb ya, harus tinggal dalam kebenaran. Kalau nggak bisa, itu nggak bisa negosiasi. Iya, amin. Silakan Eva ya, Fa. Silakan Fa. Yes, thank you. Thank you Ibu, terima kasih. Sayang. Kita selalu diberkati. Nyatetnya sampai cepet. Cepetan Ibu bikin buku aja kalau gitu. Ya.